kabarnya hari ini? Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, bisa kita berdoa dulu. Salah satu pimpin doa. Yang pertama, yang pimpin doa Mbak Ani dulu ya. Nah, untuk memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sudah berarti kalau sudah berdoa sudah siap belajar ya. Nah, sebelumnya pasti sudah pernah belajar. Sudah pernah belajar nggih? Masih ingat enggak tentang ciri-ciri makhluk hidup? Sinten sing tesih ingat? Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama, bergerak. Ada yang ingat? Ya, Aduh, lupa semua. piye tah iki kancane? Yang pertama, makhluk hidup itu ciri-ciri yang pertama bergerak, bernafas, memerlukan makanan, tumbuh, berkembang biak dan peka terhadap rangsang. Makhluk hidup itu bisa bergerak, nggih ra? Nek gak bisa bergerak, namanya bukan makhluk hidup. Nggih sih? Makhluk hidup itu bernafas. Kalau tidak bernafas berarti mati. Bisa dikatakan makhluk hidup enggak? Tidak bisa. Terus membutuhkan makanan. Makhluk hidup pasti membutuhkan makanan. Kita manusia membutuhkan makanan atau betul? Membutuhkan. Meskipun puasa sehari pasti malamnya makan. Nek mboten makan piye? Lemes. Nah, lagi membutuhkan makanan ya. Terus selanjutnya tumbuh. Manusia itu pasti tumbuh. Ada tumbuh, ada berkembang biak. Bedanya tumbuh dan berkembang biak apa? Kalau tumbuh itu bertambah, entah itu tingginya, entah itu berat badannya, postur tubuhnya itu bertambah. Nah, kalau berkembang biak sama-sama bertambah. Tapi kalau berkembang biak itu tambah anake, iso bertelur kayak gitu loh. Bisa dipahami? Nah, apa dengan bedanya apa? Tumbuh bergerak. Nek tumbuh iku dari anak kecil asale bayi malih bisa berjalan, merangkak berjalan, bisa berbicara, terus sekolah SD, ngira SMP, SMA sampai menjadi dewasa. Nah, itu sing namane tumbuh. Lah nek berkembang, sing asale manusia ki mek satu, terus hamil punya anak. Nah, itu namanya berkembang. Kita mengulangi materi yang dulu ya tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, hari ini kita akan mempelajari salah satu ciri-ciri makhluk hidup yaitu bergerak. Makhluk hidup itu bisa bergerak dengan bantuan organ gerak. Nek gak duwe organ gerak, meskipun iki makhluk hidup tapi gak duwe organ gerak, mereka tidak bisa bergerak. Organ gerak itu kepiye sih? Organ gerak itu apa? Ada yang tahu organ gerak? Nah, kita bahas gerak dulu. Gerak itu dapat diartikan berpindah tempat atau berubah posisi. Nek kok Mbak Ani ngene iki sing asal ndrok. Terus Mbak Ani ngangkat tangan. Iki jenenge bergerak ta mboten? Bergerak. Nah, mengangkat tangan ini tadi dipengaruhi oleh organ gerak. Dengan bantuan organ gerak manusia bisa bergerak. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Sistem gerak ini adalah sistem tubuh yang terdiri dari otot, sendi, dan tulang. Nah, di dalam tubuh kita itu ada otot, sendi, dan tulang. Nggih ta mboten? Nek tulang entok apakah bisa bergerak? Tidak. Nek tulang entok enggak bisa bergerak. Nah, nek otot entok apakah bisa bergerak? Malah kan enggak bisa. Tubuh itu enggak bisa berdiri dengan tegak, kira pasti itu lentur, koyok karet. Karena tidak ada tulangnya. Nah, terus lanjut fungsi organ gerak sendiri. Organ gerak ini berfungsi untuk apa? Organ gerak ini berfungsi untuk memberi bentuk pada tubuh serta memudahkan dalam bergerak, juga melakukan aktivitas. Seperti yang Mbak Ani tadi bilang, organ gerak iki mau lho. Iku
dapat mempengaruhi bentuk tubuh. Karena ada tulang, janggut iku iso kayak ngene. Karena ada tulang, jari iku iso kayak ngene. Karena ada tulang, siku iki nek nggon tangan iso ana sikune. Karena ada tulang dan sendi. Nah, karena ada sendi ini bisa digerak-gerakkan gini. Kalau hanya ada tulang saja, nah organ gerak ini mau lho, cah, itu dibedakan menjadi dua macam, organ gerak pasif dan organ gerak aktif. Organ sing jenis pasif itu mesti gak aktif, mesti gak bisa bergerak jika tidak dipengaruhi dengan organ gerak aktif. Contoh organ gerak pasif kan tadi ada tulang, otot, sama sendi. Ada yang tahu enggak organ gerak pasif itu yang apa dari ketiga ini? Berarti yang gak iso obah tanpa dipengaruhi temannya. Tulang. Nek badan kita ini cuma terdiri dari tulang, gak ana otote, gak ana persendiane. Tulang tok itu ya wis ndrok tulang tok. Ame iku kok dikenekke, ya ampun gak iso balik. Nek tulang tok. Nah, karena dia bisa kembali seperti ini, bisa melakukan gerak seperti ini, itu dipengaruhi dengan otot. Ada apa namanya? Kolaborasi antara otot dan tulang. Otot iki mau, tulang iki mau dibantu oleh otot sehingga bisa bergerak seperti ini. Kira? Nah, terus Mbak ini punya contoh bacaan organ gerak. Coba dibuka halaman 3. Halaman 3. Ada bacaan itu, nggih? Ada bacaan tentang apa bacaannya? Organ gerak manusia dan hewan. Organ gerak manusia dan hewan. Coba dibaca paragraf pertama, Mbak Nisa. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Sudah, Bu. Nah, sudah. Judulnya organ gerak manusia dan hewan. Dalam paragraf 1 sudah dibacakan Mbak Nisa. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Nah, iki mau lho Mbak Ani membaca satu paragraf. Apakah ada kalimat yang sering sekali diulangi? Ada enggak? Yang sering sekali diulangi kalimat atau kata yang sering diulangi? Ada Salah apa? satu ciri dari makhluk hidup adalah Nah, bergerak. Bergerak ini diulang terus. Dalam setiap kalimat ada kata bergerak dan gerak. Ngira? Jadi ada yang sudah tahu ide pokok dari paragraf pertama? Apa ide pokoknya? Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Kenapa sih kok satu paragraf ini ide pokoknya cuma satu? Kok ada ide pokok di paragraf ini? Kenapa? Nggak tahu? Nggak tahu? Sudah pernah diberi tugas untuk mencari ide pokok? Sudah? Nah, ide pokok ini sudah tahu pengertian ide pokok belum? Belum. Ide pokok itu ide pokok biasanya disebut dengan gagasan utama. Nah, gagasan utama ini adalah sebuah topik yang akan dibahas, di dalam sebuah paragraf. Topik yang akan dibahas di dalam sebuah paragraf. Nah, dari paragraf 1 tadi, topiknya apa? Topiknya bergerak. Ngira? Nah, bergerak ini mau adalah salah satu ciri makhluk hidup. Berarti dalam paragraf pertama, ide pokoknya adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Sudah bisa kalau diminta untuk mencari ide pokok? Sudah. Dari organ-organ
gerak pada hewan dan manusia ada yang ditanyakan? Tanya aja, kalau misalnya belum paham, ada yang pengen diketahui, ada yang pengen penasaran, apa sih ikut, tanyakan saja sama Mbak Ani. Apa, mau tanya apa? Tidak ada yang ditanyakan, sudah jelas, sudah bisa dipahami. Kita langsung ke inti dari kegiatan kita hari ini ya. Nah, kegiatan kita hari ini itu nanti berdiskusi dan tetap ada kegiatan individu tapi nanti disambung dengan diskusi. Nah, kita buka di halaman 3 tadi bacaannya. Nah, Mbak Ani mau membentuk kelompok. Satu kelompoknya ada 4 orang. Kita kan ini jumlahnya ada 7, jadi nanti ada yang 3 tidak apa-apa ya. Yang 1 4, yang 1 3. Silakan kita bentuk kelompok bebas, pilih temannya, tapi tidak boleh pilih-pilih ya. Aku mau ikut tidak boleh kayak gitu ya. Bebas mau berteman sama, mau berkelompok bebas. Kalau misalnya ini dibelah menjadi 2 kan, yang sini 3, yang sini 4 bisa tidak apa-apa. Ayo silakan kita buat kelompok. Sudah ya bentuk kelompoknya? Sudah, ada yang 4, ada yang 3. Nah, sekarang tugasnya apa? Untuk tugas individu, coba dilihat di halaman 4. Di halaman 4 itu ada teman-teman diminta untuk mencari ide pokok dari bacaan tadi, bacaan organ gerak hewan dan manusia. Nanti organ bacaannya dibaca dulu, dipahami. Nah, untuk kegiatan yang pertama harus mencari secara individu, berarti tidak boleh berdiskusi ya. Nah, nanti dilanjut kegiatan kedua. Setelah kegiatan pertama selesai, nanti dilanjut berdiskusi. Nah, untuk lembar diskusinya ini Mbak Amel, ini Mbak Nisa. Nah, di sini sudah ada untuk kegiatan kelompoknya. Tadi kegiatan individunya ada yang ditanyakan? Sudah paham? Sudah paham, berarti nanti membaca lalu menentukan ide pokok dari tiap paragraf. Ditulis di bukunya ya nanti ya. Nah, untuk tugas kelompok ada 3 ide pokok di sini. Ada 3 ide pokok. Dari 3 ide pokok ini, teman-teman nanti berdiskusi dengan teman kelompoknya, mengembangkan ide pokok tersebut menjadi sebuah paragraf. Biasanya kalau buat paragraf, satu paragraf ada berapa baris? 4 sampai lebih ya, 4 berarti lebih dari 4 kalimat ya. Ada lebih dari 4 kalimat. Nah, nanti bisa ditulis langsung di sini. Bisa langsung ditulis di sini, nanti dipresentasikan di depan teman-temannya. Satu kelompok nanti perwakilan membaca 1. Gitu ya, ada yang ditanyakan? Nah, sekarang Mbak Ani beri waktu, silahkan bacaannya di halaman 3 dibaca. Tugas pertama untuk tugas individunya dikerjakan, lalu dilanjutkan untuk tugas kelompok. Gitu ge? Sekarang bagian paragraf 1 kan sudah dijelaskan sama Mbak Ani ya. Berarti di sini ada kalimat ide pokoknya ada di kalimat pertama. Karena apa? Karena di sini topiknya bergerak. Ini diulangi terus di kalimat-kalimat selanjutnya. Nah, untuk paragraf kedua coba dicari. Ini kan sudah ada bacaannya, coba dicari. Topiknya apa sih yang sering dibahas berulang-ulang di paragraf itu apa sih? Nah, itu nanti menjadi sebuah ide pokok. Gitu ya, dicoba dulu. Gimana, sudah? Masih kesulitan enggak untuk mencari ide pokok? Mas Raffi, kalau mau tanya aja ya sama Mbak Ani ya, enggak usah malu ya. Sudah bisa sih menentukan ide pokok? Tadi di paragraf pertama sudah dijelaskan bahwa ide pokok itu biasanya topiknya itu sering diulang-ulang, sering jadi ide pokok. Berarti yang di sini topik yang sering diulang-ulang apa di paragraf kedua? Nanti dituliskan. Benar, ini tidak ada yang ditanyakan? Nah, silahkan mengerjakan ya. Paragraf 2.
dan hewan. Nah, yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam. Berarti mereka sama-sama memiliki organ gerak dua macam organ gerak, yaitu organ gerak pasif dan aktif. Berarti di sini yang dibahas apa? Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Berarti itu bisa menjadi ide pokok enggak? Bisa. Berarti paragraf ketiga ide pokoknya ada di kalimat pertama. Sekarang waktunya kita menyampaikan pendapat kita. Yang pertama, untuk ide pokoknya dulu ya. Salah satu dari kelompok perwakilan satu membacakan di paragraf kedua. Ide pokoknya ada kelompoknya Mbak Nisa dulu. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Itu sebagai apa? Ide pokok kalimat penjelas. Ide pokok. Oh, sebagai ide pokok. Kenapa Mbak Nisa di kelompok apa itu menentukan kalimat pertama sebagai ide pokok? Kenapa? Karena dalam kalimat itu ada topik yang diulang-ulang. Nah, kata Mbak Nisa, paragraf kedua itu ide pokoknya adalah gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Ada pendapat lain, teman-teman yang lain? Ada pendapat lain? Tidak ada? Sama dalam paragraf kedua ide pokoknya di kalimat pertama. Nggih? Karena apa? Karena dalam kalimat pertama ini ada topik. Dalam kalimat tersebut ada topik yang memang diulang-ulang terus dalam kalimat selanjutnya. Nah, untuk kalimat penjelasnya Mbak Nisa silakan dibaca selanjutnya. Jelasnya Mbak Nisa dibaca. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan selanjutnya. Di sini kalimat penjelasnya adalah kalimat yang berada di belakang ide pokok. Nah, dari kelompok sini sudah. Sekarang tugas kelompoknya silakan. Oh enggak, kalau gitu kan ini sudah tugas individu. Dari kelompok sini coba perwakilan satu siapa? Siapa yang mau membacakan? Oh, Mbak Syakila. Silakan di paragraf ketiga. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Itu sebagai Ide pokok. sebagai ide pokok. Kenapa kok di kalimat itu Mbak Syakila menetapkan ide pokok? Karena di dalam kalimat itu ada topik yang diulang-ulang. Sama, karena dalam kalimat itu ada topik yang diulang-ulang. Ada topik yang memang dibahas terus di kalimat selanjutnya. Nah, untuk kalimat penjelasnya Mbak Syakila, Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. nah, alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam. Berarti ini kan menjelaskan alat gerak yang ada pada manusia dan hewan itu memang sama, ada dua macam. Jadi dalam kalimat tersebut adalah kalimat penjelas dari ide pokok yang sebelumnya. Selanjutnya kita ke tugas kelompok. Sudah tugas kelompoknya tadi? Nah, tugas kelompoknya disuruh ngapain sih? Disuruh mengisi paragraf. Disuruh membuat paragraf dari sebuah ide pokok. Coba siapa dulu yang mau membacakan? Ayo dibaca. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua adalah gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Sudah? Sudah. Sudah. Itu berarti ide pokok yang pertama. Ide pokok yang pertama ada tadi dari Mbak Nisa seperti itu. Untuk kelompok selanjutnya,
Coba dibacakan ide pokoknya untuk paragrafnya dari ide pokok. Tanpa adanya alat gerak aktif yang memengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Sudah? Sudah. Nah, tadi sudah ya mengerjakan semua. Tadi pendapatnya sudah bagus-bagus. Teman-teman sudah bagus-bagus membuat paragrafnya. Nah, sekarang Mbak Ani mau memperjelas lagi untuk tugas kelompoknya. Nah, yang pertama, organ gerak terdiri atas 2 macam. Paragrafnya tadi bisa seperti Mbak Nisa, karena di dalam paragraf itu kan sudah membahas tentang 2 macam organ gerak, ya. Ada organ gerak itu ada organ gerak pasif dan organ gerak aktif. Ya, di dalam paragraf tersebut sudah membahas tentang macam-macam organ gerak. Ada 2 organ gerak pasif dan aktif. Organ gerak pasif apa tadi? Ada tulang. Nah, untuk organ gerak aktif ada otot dan sendi. Nah, organ gerak pasif ini yang mempengaruhi adalah organ gerak aktif. Karena tanpa organ gerak aktif, organ gerak pasif tadi tidak dapat bergerak. Nah, untuk selanjutnya yang kedua, organ gerak banyak sekali fungsinya. Organ gerak ini banyak sekali fungsinya. Nah, untuk paragrafnya coba didengarkan, Mbak Ani. Organ gerak banyak sekali fungsinya. Dengan organ gerak, kita dapat melakukan gerakan-gerakan dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya, berjalan, berlari, memanjat, memegang, berenang, menggenggam, menoleh, dan lain-lain. Nah, di situ di dalam paragraf itu menjelaskan beberapa fungsi dari organ gerak. Karena organ gerak itu loh, kita bisa berlari, kita bisa berenang, kita bisa memanjat. Nah, itu adalah fungsi dari organ gerak. Di dalam kalimat tersebut ada kan menjelaskan fungsi dari organ gerak. Nah, seperti itu. Lanjutnya, yang ketiga tadi dari kelompoknya Mbak Syakila, tanpa organ gerak manusia tidak dapat bergerak. Nah, di sini tadi Mbak Syakila sudah menjelaskan pada paragrafnya, ada di sana kalimat yang menjelaskan bahwa tanpa organ gerak manusia ini tidak dapat bergerak. Karena apa? Karena organ gerak ini mempengaruhi gerak pada manusia. Ada yang mau ditanyakan dari tugas yang sudah dilaksanakan hari ini? Halo teman-teman. Halo. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Sudah jelas? Sudah. Dari pembelajaran hari ini kira-kira apa sih yang sudah didapatkan? Yang awalnya tidak bisa mencari ide pokok, setelah belajar bisa enggak mencari ide pokok? Bisa. Yang sebelumnya belum tahu apa itu organ gerak, fungsinya apa, macamnya seperti apa. Setelah kita berdiskusi, setelah kita melaksanakan kegiatan, apakah bisa menentukan organ gerak itu seperti apa, pengertiannya apa? Sudah bisa? Sudah. Bisa. Nah, ya, nanti teman-teman mengerjakan soal, nanti dibawa pulang. Minggu depan jangan lupa ya dikumpulkan ya. Ini sudah jelas semua? Ada yang masih ditanyakan? Ada yang masih mengganjal? Sudah? Nah, untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan belajar tentang gambar cerita. Ada yang sudah tahu gambar cerita? Belum. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang gambar cerita. Itu ya. Jangan lupa belajar pekerjaan rumahnya tadi, soal yang sudah Bu Guru bagikan tadi, jangan lupa dikerjakan. Minggu depan dikumpulkan ya. Baik, untuk mengakhiri kegiatan hari ini kita baca hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bu Guru. Apabila ada kesalahan, Guru minta maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.